Apakah benar-benar aman menaiki ini? Warga Amerika yang kelelahan di Korea merasa terpukau oleh taksi di Indonesia. Akhirnya kita benar-benar pergi ke Asia. 3 wanita Amerika yang bekerja di New York, Catherine, Melanie, dan Naomi, sedang bersiap-siap untuk berangkat melakukan perjalanan pertama mereka ke Asia. Meskipun mereka telah mengunjungi Eropa dan Amerika Selatan sebelumnya, Asia adalah wilayah yang benar-benar asing bagi mereka. Kali ini, mereka merencanakan perjalanan selama 10 hari untuk menjelajahi Korea Selatan dan Indonesia. Di sebuah kafe di bandara, ketiganya berkumpul mengelilingi meja, menggunakan ponsel pintar mereka untuk mencari informasi lokal. Korea terasa sangat canggih, ya. Sepertinya ini adalah tempat asal K-pop dan tren kecantikan terbaru. Di sisi lain, Indonesia memiliki citra yang sangat ramah dan penuh kehangatan manusia. Meskipun keduanya sangat berbeda, mereka berada di benua yang sama. Sungguh menarik, ujar salah satu dari mereka. Dengan percakapan seperti itu, hati mereka dipenuhi dengan ekspektasi. Sebelum naik ke pesawat, Naomi berkata dengan semangat, "Hei, ini pasti akan menjadi kenangan seumur hidup." Beberapa jam kemudian, mereka tiba di Bandara Internasional Incheon, Korea. Saat pengumuman di dalam pesawat terdengar, Catherine menatap keluar jendela dengan takjub. Gedung terminal modern dengan dinding kaca dan layar besar yang memutar iklan idola K-pop memperlihatkan ruang futuristik di depan mata mereka. Hebat, rasanya seperti datang ke kota masa depan. Namun rasa haru itu tidak bertahan lama. Di area pengambilan bagasi, saat mereka hendak mengambil koper, wajah Melanie tiba-tiba berubah pucat. "Tunggu sebentar." Rodanya hilang. Koper barunya bergulir ke arahnya dengan salah satu roda yang benar-benar patah. Sementara itu, sudut koper Naomi juga penyok parah, menunjukkan bekas penanganan yang kasar. Ketiganya segera pergi ke loket layanan bandara untuk menjelaskan situasinya, tetapi jawaban yang mereka terima sungguh tidak bisa dipercaya. "Kami mohon maaf, kami tidak dapat memberikan kompensasi. Lain kali, harap Anda lebih berhati-hati." Respons yang begitu dingin dan meremehkan membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Di Amerika, meminta maaf dan memproses prosedur kompensasi adalah hal yang lumrah. Naomi bergumam tidak percaya. "Apa, seharusnya kalian yang lebih berhati-hati lain kali?" Kesan pertama mereka terhadap Korea yang penuh ekspektasi hancur berantakan hanya dalam waktu 10 menit. Meskipun mereka pernah melihat di media sosial bahwa bagasi di bandara Korea mungkin diperlakukan dengan kasar, mereka tidak menyangka akan menjadi korbannya sendiri. "Pokoknya, ayo kita ke hotel dulu." Sambil menyeret koper yang rusak, ketiganya berjalan menuju pangkalan taksi. Tidak ada yang berbicara. Angin panas yang menyesakkan seolah-olah menyelimuti hati mereka. Begitu pintu otomatis bandara terbuka, udara lembab langsung mengepung mereka. Ini adalah udara Korea yang terasa berbeda jauh dengan New York. Catherine, Melanie, dan Naomi berjalan dalam diam. Cuaca panas, penerbangan panjang, ditambah stres karena kerusakan bagasi membuat kelelahan mendalam terpancar di wajah mereka. "Setidaknya, mari kita lalui waktu dengan tenang sampai tiba di hotel," bisik Melanie pelan. Mereka naik ke taksi pertama yang mengantre di barisan depan. Di kursi pengemudi duduk seorang pria paruh baya yang tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melirik mereka, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyetel argometer dan perlahan menjalankan mobilnya. "Tolong ke hotel ini," kata Naomi, sambil menunjukkan layar ponselnya kepada sopir. Sopir itu hanya melirik sekilas, tidak mengangguk, tidak merespons, dan langsung mengemudikan mobil. Beberapa menit kemudian, Melanie yang memperhatikan argometer mengerutkan kening. Apakah kecepatan angka di argometer ini tidak aneh? Angka di argometer melonjak dengan kecepatan yang tidak wajar. 10.000, 20.000, 30.000 won. Ini jelas tidak sesuai dengan tarif pasar yang mereka cari sebelumnya. Tidak mungkin melompat secepat ini. Pasti ada masalah. Nada suara Catherine menjadi serius. Sopir tetap diam. Sesekali melirik mereka melalui kaca spion dari balik kacamata hitamnya. Kemudian, dia tiba-tiba menginjak gas dalam-dalam, lalu mengerem dengan kasar di detik berikutnya. Mobil berguncang tidak stabil, dan sopir itu terus menekan klakson sambil berpindah jalur secara paksa. Hal ini membuat ketiganya tegang dan berkeringat dingin. "Hei, ini sangat berbahaya." Saat Catherine berteriak, mobil itu mengerem mendadak di belakang antrean lampu merah. Tubuh mereka tersentak ke depan. Naomi secara refleks mencengkeram sandaran kursi penumpang depan. "Aku ingin turun sekarang," bisik Melanie pelan. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Suasana aneh dan rasa tertekan di dalam mobil justru membuat ketakutan semakin nyata. Akhirnya,
Setelah tiba di hotel, sopir itu menunjuk ke jumlah yang tertera di argometer tanpa suara. Ternyata jumlahnya hampir 200 mil won, sekitar 2,3 juta rupiah. Ini terlalu mahal. Saat Catherine hendak memprotes, sopir itu mendecakkan lidah dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Pada saat itu, udara di dalam mobil membeku. Sudahlah, bayar saja dan turun, mengikuti kata-kata Naomi. Ketiganya membayar dalam diam. Begitu turun dari taksi, mereka saling berpandangan. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Padahal mereka belum sampai 1 jam tiba di bandara. Tetapi suasana hati perjalanan mereka sudah jatuh ke titik terendah. Aduh, apakah semua taksi di Korea seperti ini? Tanya Melanie dengan lelah. Entahlah, tapi aku rasa inilah kenyataannya. Catherine menghela napas panjang sambil mengkhawatirkan roda kopernya yang rusak. Dia berjalan menuju lobi hotel. Saat mereka melangkah masuk ke lobi hotel, secercah harapan muncul di hati mereka. Dekorasi meja resepsionis terlihat cukup layak, dan AC berfungsi normal. Mungkin di sini akan lebih baik, pikir Catherine. Namun, setelah menyelesaikan prosedur check-in dan memasuki kamar, harapan itu hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Naomi membuka selimut. Di bawahnya terdapat spray yang penuh kerutan dan kotor. Di karpet terdapat noda yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pintu kamar mandi dibuka, bau pesing langsung menyeruak. Melanie melongok sebentar dan segera mengernyitkan dahi. Tidak, aku benar-benar tidak ingin masuk ke sana dengan tubuh telanjang. Mereka sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menyeret koper mencari hotel lain. Kelelahan perjalanan dan tekanan dari taksi tadi telah membuat mereka sangat letih. Lagi pula cuma 1 malam. Ayo keluar cari makan untuk mengubah suasana hati, mereka meyakinkan diri sendiri. Setelah merapikan barang, mereka memutuskan untuk keluar. Tempat yang mereka tuju adalah salah satu pusat keramaian di Korea, tempat yang penuh dengan lampu neon, turis, dan anak muda. Di sini benar-benar ramai ya, suara Melanie sedikit lebih ceria. Di jalanan berjejer toko kecantikan populer dan berbagai macam gerai. Sekilas, tempat itu penuh dengan atmosfer wisata. Namun, setelah berjalan beberapa saat, mereka mulai memperhatikan setiap sudut kota. Di pinggir jalan ada botol plastik yang isinya baru diminum setengah, sisa-sisa makanan, tisu yang menggumpal, dan di sudut dinding terdapat kaleng kosong, serta kantong plastik minimarket yang terbang tertiup angin. Bahkan ada anak muda yang tanpa rasa bersalah meludah di pinggir tembok. Rasanya jalanan ini sangat kotor. Kata-kata Naomi membuat Catherine dan Melanie juga mengernyitkan dahi. Berbeda dengan Korea yang berkilauan yang mereka lihat di media sosial, kenyataan terpampang jelas di depan mata. Makan sesuatu pasti akan membuat kita bersemangat. Mereka menata kembali suasana hati dan masuk ke sebuah restoran barbecue yang memiliki penilaian bagus. Namun tak disangka, ada kejutan lain yang menunggu mereka di sini. Pelayan dengan diam meletakkan menu di atas meja seperti sedang melemparnya, lalu pergi begitu saja. Saat memesan, tidak ada respons apapun. Meskipun makanan datang dengan cepat, seluruh proses pelayanan terasa sangat mekanis. Tidak ada ketulusan yang dirasakan. Saat Melanie pergi ke toilet dan kembali, wajahnya kaku. Lebih baik jangan pakai toilet di sini. Lantainya basah dan bau. Makanan yang susah payah dihidangkan pun tidak sanggup mereka nikmati. Suasana di meja makan hening. Naomi berkata pelan, "Aku selalu mengira Korea adalah tempat yang sangat berkelas. Ya, berbeda dari yang kubayangkan. Aku merasa lelah." Ketiganya tidak menyentuh piring di depan mereka. Keheningan berlangsung cukup lama. Hari pertama perjalanan bahkan belum lewat setengah hari, tetapi hati mereka seolah-olah sudah ditinggalkan di suatu tempat. Setelah menyelesaikan 2 hari perjalanan di Korea, wajah ketiganya tampak sangat kelelahan. Tidak menyangka bahwa perjalanan Asia yang begitu dinanti-nantikan justru diselimuti atmosfer yang berat dalam waktu singkat 48 jam. Apakah Indonesia benar-benar akan berbeda? Gumam Naomi sendiri di Bandara Incheon. Melanie tidak menjawab. Dia hanya berhenti mencari tempat wisata Indonesia di ponselnya. Catherine memejamkan mata dan menatap langit-langit dalam diam. Udara yang mengalir di antara ketiganya jelas bukan ekspektasi, melainkan keraguan. Setelah naik ke pesawat, tidak ada yang bicara banyak. Hanya sesekali pandangan mereka bertemu dan saling bertukar desahan ambigu. Seolah-olah mereka sedang mengonfirmasi kesepakatan bersama bahwa mereka tidak ingin kecewa lagi. Sekitar 7 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Saat turun dari pesawat, ketiganya terdiam tanpa kata.
Berbeda dengan udara lembab yang menyesakkan di Incheon, Bandara Soekarno-Hatta menyebarkan suasana ketenangan dan kebersihan yang menyegarkan. Lampu-lampu terang, dan seluruh bandara disatukan dengan nada warna yang hangat. Lantai di bawah kaki mereka dipoles hingga mengkilap seperti cermin yang memantulkan cahaya. "Inikah Indonesia?" tanya Naomi terkejut. Melanie mengangguk, setuju, sangat teratur, atau bisa dibilang tidak ada kebisingan. Benar-benar mengejutkan. Bandara di Korea selalu sangat bising. Iklan dan pengumuman tidak pernah berhenti. Namun di sini hanya ada pengumuman minimal dan suara langkah kaki orang berjalan. Benar-benar keteraturan yang tertib namun membawa hembusan napas manusia. Dan yang paling membuat ketiganya terkejut adalah toiletnya. Begitu pintu dibuka, tempat itu seolah-olah seperti ruang istirahat hotel mewah. Lantai yang berkilauan, ruangan yang menyebarkan aroma harum, tisu berwarna putih bersih dan tersedia melimpah. Setiap bilik bahkan memiliki tanda indikator kebersihan. "Benar-benar tidak percaya, baru kemarin kita melihat toilet sekotor itu," bisik Naomi pelan. Melanie membelalakan mata dan tersenyum. "Ini toilet umum bandara, kan?" Atmosfer perjalanan akhirnya sedikit melunak. Catherine melihat dirinya di cermin dan tersenyum setelah sekian lama. Akhirnya kita bisa mulai lagi dari awal. Namun, ketiganya belum tahu bahwa selanjutnya, di dalam taksi di Indonesia, mereka akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar menjungkir balikkan kesan perjalanan mereka. Keluar dari aula kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, terlihat deretan taksi berwarna biru yang terparkir rapi. Badan mobil dicuci bersih dan para sopir mengenakan seragam batik yang rapi, menunggu dengan senyuman. Meskipun terlihat sangat profesional, langkah kaki mereka entah mengapa menjadi berat. "Benar-benar tidak apa-apa kan?" tanya Melanie cemas. Naomi tidak mengangguk, hanya menghela napas pelan. Ketakutan di Korea itu belum hilang dari tubuh mereka. Ketiganya saling bertukar pandangan dalam diam, lalu dengan ragu-ragu berjalan menuju sebuah taksi. Tepat pada saat itu, seorang sopir segera menyambut mereka. "Welcome to Indonesia," dia menyapa dengan bahasa Inggris yang lancar dan ramah, serta berinisiatif membukakan pintu belakang untuk mereka. Dia berinisiatif membukakan pintu. Catherine lah yang tanpa sadar berseru. Di luar negeri, penumpang membuka dan menutup pintu sendiri adalah hal yang lumrah, tetapi sambutan hangat sopir ini membuat mereka terkejut sekaligus senang. "Ini sepertinya sudah berbeda," kata Naomi dengan mata penuh kejutan dan rasa haru. Yang lebih membuat mereka terkejut adalah respons sopir itu. "Selamat datang, mau pergi kemana?" Sopir itu bertanya dengan nada suara yang tenang, dengan hati-hati menerima bagasi mereka dan mengangkatnya ke bagasi mobil dengan ringan. Sikapnya benar-benar seperti staf layanan hotel. "Silakan naik, saya akan mengemudi dengan aman." Ini benar-benar berbeda jauh dengan sopir kasar dan pendiam yang mereka temui di Korea. Di dalam mobil juga tertata sangat rapi. Kursi memiliki sarung penutup yang bersih, bantal yang tertata rapi, dan tercium aroma pengharum yang lembut. Apakah ini benar-benar taksi? Begitu duduk di dalam mobil, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk saling berpandangan. Tekstur kursinya sangat nyaman, tertata rapi seperti mobil baru, dan hampir tidak terdengar suara mesin. Saat mobil mulai berjalan dengan mulus seolah meluncur, kejutan mereka semakin besar. Wah, mulus sekali. Baik saat berbelok maupun berhenti di lampu merah, sama sekali tidak ada guncangan. Cara mengemudinya sangat stabil, tidak ada pengereman mendadak maupun suara klakson. Ini benar-benar dunia yang berbeda dengan taksi kasar di Korea. "Lewat jalan ini lampu merahnya lebih sedikit, jadi akan lebih lancar," kata sopir itu kepada mereka dengan lembut melalui kaca spion. Dia memilih jalan kecil yang hanya diketahui warga lokal, mengutamakan kenyamanan penumpang di atas segalanya. "Bahkan hal seperti ini pun dia pikirkan khusus untuk kita?" tanya Naomi terkejut. Catherine mengangguk dalam-dalam. Tidak hanya itu, saat tiba di tujuan, biaya yang tertera di argometer hampir sama dengan tarif yang mereka cari sebelumnya. Sama sekali tidak terasa diperas. Sopir yang sangat jujur. Melanie mengeluarkan dompet, karena merasa terharu dia ingin memberi sopir itu uang tip. Namun, sopir itu berkata, "Niat baik Anda sudah saya terima. Saya akan sangat senang jika Anda bisa menggunakan uang ini untuk menikmati perjalanan di Indonesia." Sopir itu berkata dengan senyum ramah. Di Amerika atau Korea, memberi tip adalah hal yang biasa dicoba. Tetapi terhadap budaya yang menolak tip seperti ini, ketiganya hanya bisa terkejut. Apa yang terjadi? Ini terlalu sempurna. Setelah turun dari mobil, ketiganya berdiri terpaku di depan hotel untuk beberapa saat. Taksi. Alat transportasi sederhana ini
ternyata bisa menghangatkan hati orang sedemikian rupa. Ini tidak diragukan lagi, adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan hal tersebut. Saat mereka bersiap menerima bagasi dari tangan sopir di depan hotel, sopir itu sedikit merendahkan suaranya dan bertanya dengan ramah, "Apakah para tamu berasal dari Amerika?" Mendengar pertanyaan ini, ketiganya saling berpandangan dengan terkejut lalu mengangguk. "Ya, kami dari New York. Bagaimana Anda tahu?" Sopir itu tersenyum sedikit malu dan menjawab, "Sebenarnya, ketika saya muda, saya pernah bekerja di New York selama sekitar 10 tahun. Saya menjadi doorman di sebuah hotel di pusat kota." Benar-benar? Ketiganya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Keramah tamahan yang halus dan perilaku yang tenang itu, setelah mengetahui latar belakangnya, semuanya memiliki jawaban. Setelah kembali ke Indonesia dan menjadi sopir taksi, saya juga berharap bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi tamu-tamu dari luar negeri. Mendengar kata-katanya yang tulus, senyum alami merekah di wajah ketiganya. "Ngomong-ngomong, kalian pasti sangat lelah kan? Baru sampai di sini dan belum makan?" Naomi tersenyum kecut dan menjawab, "Ya, terjadi beberapa hal di Korea. Sejujurnya kami tidak bisa menikmati makanan dengan baik." Mendengar ini, ekspresi sopir itu menjadi sedikit serius. Lalu dia menyarankan, "Jika demikian, pastikan kalian pergi mencoba kedai bakso dan mie sapi di dekat sini. Meskipun bukan toko yang ditujukan untuk turis, tempat ini sangat populer di kalangan warga lokal. Pemiliknya juga orang yang sangat baik. Saya juga sering berkunjung ke sana." Catherine segera bertanya dengan antusias, "Bolehkah saya mencatat nama kedainya?" "Tentu. Lokasinya agak sulit ditemukan, tapi jalan kaki dari hotel sekitar 10 menit. Ada di dalam gang kecil. Perhatikan papan namanya ya." Sopir itu menuliskan nama kedai dan rutenya dengan teliti di atas secarik kertas. Saat berpisah, dia sekali lagi melambaikan tangan. "Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Selamat datang di Indonesia." Setelah taksi pergi, ketiganya berdiri di tempat semula selama beberapa saat. Rasanya baru naik taksi sekali saja. Kesan terhadap Indonesia sudah berubah total. Ya, sepertinya tekanan yang dirasakan di Korea semuanya sudah hilang. Setelah melakukan prosedur check-in dan menaruh bagasi, mereka segera menuju ke kedai mie sapi yang direkomendasikan sopir tadi. Mengikuti petunjuk, mereka melewati gang sempit dan menemukan sebuah kedai kecil dengan papan nama yang sederhana. Di dalamnya hanya ada beberapa meja, penuh dengan atmosfer tradisional. Uap dari dapur, disertai dengan aroma yang sulit, dilukiskan menyebar kemana-mana. Setelah memesan, mie sapi itu pun dihidangkan. Saat mencicipi satu suapan, ketiganya saling memandang dalam diam. Apa ini? Enaknya tidak bisa dipercaya. Kaldu tulang sapi yang kental memiliki keseimbangan yang luar biasa. Mienya kenyal, daging sapinya empuk, dan meresap bumbu. Meskipun pelengkapnya sederhana, semuanya dimasak dengan sangat teliti. Mungkin karena pengalaman di Korea itu makanya rasanya terasa lebih mendalam, kata Naomi. Melanie juga mengangguk, tapi rasa ini pun sulit ditemukan di New York loh. Karena menaiki sebuah taksi di Indonesia, lahir sebuah pengalaman kuliner yang tidak terduga. Perjalanan yang sampai beberapa jam lalu masih diselimuti kecemasan dan keraguan, secara tenang namun pasti mulai berubah menjadi kenangan yang tak tergantikan. Kembali ke kamar hotel, Catherine duduk di tempat tidur. Sisa rasa mie sapi seolah masih tertinggal di mulutnya. Di dalam ruangan yang tenang, ketiganya tanpa sadar mulai membicarakan sopir taksi tadi. Orang itu benar-benar hebat ya, kata Naomi. Melanie juga mengangguk. Bukan hanya ramah saja, rasanya bisa merasakan ketulusan hatinya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Catherine membuka album foto di ponselnya. Di dalamnya ada foto papan nama kedai mie sapi yang direkomendasikan serta foto mie sapi yang mengepul panas. Foto ini mungkin tidak akan kuhapus seumur hidup. Mungkin karena pengalaman di Korea terlalu buruk, bahkan hal kecil pun sangat menyentuh hati ketiganya. Namun itu bukan sekadar perbandingan sederhana. Kebersihan bandara, toilet umum yang bersih, ruang yang tertib, kesopanan sopir yang luar biasa, setiap hal itu dengan lembut menjungkir balikkan standar yang mereka anggap lumrah di dalam hati. Ngomong-ngomong, waktu di Korea koper kita langsung rusak ya. Taksinya juga sangat menakutkan, diperas dan sikapnya buruk. Jalanannya juga berantakan. Saat mereka mengobrol, topik pembicaraan secara alami beralih ke kesan terhadap Indonesia. Awalnya aku mengira Indonesia adalah tempat yang lebih berisik, tapi ternyata tidak. Justru karena ada rasa kemanusiaan dan rasa hormat, semua orang bisa hidup dengan nyaman. Amerika didasarkan pada kebebasan,
tapi terkadang itu menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Tapi aku merasa di Indonesia, setiap orang seolah-olah sedang memikirkan orang lain. Ketiganya mengangguk setuju dalam diam. Di akhir perjalanan Asia ini, mereka tidak menyangka hati mereka akan tersentuh sedemikian besar. Ini adalah pencapaian yang sama sekali tidak terbayangkan pada tahap perencanaan perjalanan. Dan di Indonesia, mereka menemukan kedamaian. Rasanya aku ingin tinggal di Indonesia sekitar 3 hari lagi, kata Naomi. Melanie langsung menimpali. Pemandian air panas juga belum dikunjungi. Aku juga ingin melihat Jogja. Ya, mungkin lain kali kalau ke Asia, datang ke Indonesia saja sudah cukup. Menjelang akhir perjalanan, di dalam hati ketiganya diam-diam tumbuh keinginan untuk kembali lagi ke Indonesia. Ini bukan sekadar kesan turis biasa, melainkan semacam kepercayaan tulus yang muncul dari dalam hati terhadap tanah tersebut. Setelah pulang, mereka tidak henti-hentinya menceritakan pengalaman di Indonesia kepada keluarga dan teman-teman di New York. Taksi di Indonesia benar-benar di level yang berbeda. Sopirnya sangat ramah, bisa bahasa Inggris, bahkan membantu mengangkat koper. Saat ingin diberi tip, dia malah menolak. Dia bilang, tolong gunakan uang itu untuk menikmati Indonesia. Di media sosial, mereka juga terus mengunggah foto dan video. Setiap unggahan adalah pengalaman mengharukan yang melampaui tekanan yang mereka terima di Korea. Reaksi para netizen juga penuh dengan komentar seperti, sangat ingin ke Indonesia, atau rasanya ingin menangis. Catherine menuliskan ini di salah satu unggahannya. Kami yang saat itu ragu untuk naik taksi tersebut, sekarang justru berkata ingin naik sekali lagi. Indonesia telah menjadi tempat yang tidak bisa kulupakan dalam hidupku. Orang dalam perjalanannya tidak hanya akan dipengaruhi oleh pemandangan dan makanan, tetapi juga akan sangat berubah kesannya karena orang-orang yang ditemui di sana. Bagi ketiga wanita Amerika ini, pertemuan dengan sopir taksi Indonesia tersebut memiliki nilai yang melampaui layanan sederhana. Itu melambangkan semangat budaya orang Indonesia yang bahkan peduli pada hal-hal yang tidak terlihat. Bandara yang tertib, toilet yang tenang dan bersih, tata krama penerimaan tamu yang tulus, serta kata-kata yang hangat setiap hal adalah alasan yang membuat orang ingin berkunjung kembali. Jika Anda juga pernah melakukan perjalanan ke Indonesia, pengalaman seperti apa yang Anda miliki dan hal kecil apa yang membuat Anda terkesan mendalam, pastikan untuk memberitahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika video ini sedikit menyentuh hati Anda, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini.